ada jadi masalah, terserah mau bangun pesantren atau mau bangun masjid atau mau bangun musola, terserah. Tapi nasihat saya, lebih baik om dulu yang masuk pesantren, om dulu yang belajar ilmu agama sebelum om bangun pesantren. Om dulu yang mempelajari ilmu-ilmu agama dengan benar sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Karena memang banyak orang ya bisa menilai bahwa ada penyakit yang perlu dibuang dari hati Om Sugi, dan penyakit itu baru bisa dibuang ketika Om Sugi masuk pesantren, mondok di pesantren, belajar ilmu agama yang benar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Malimudo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam takzim dari saya untuk sahabat-sahabat sekalian. Segala puji, syukur teruntuk bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam mari sama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk daripada ahli salawat, dan dengan salawat itu kemudian menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk ngobrol sedikit ya, untuk cerita sedikit tentang seorang yang mengaku bahwa dirinya Gus, mengaku dirinya Gus, mengaku dirinya Ustadz, diulamakan oleh pengikutnya, dan pernah sempat viral mengatakan bahwa ulama itu bisa binatang, jadi bisa dari golongan binatang, bisa ayam dan lain sebagainya. Ya saya tidak tahu, mungkin dia pernah belajar, mungkin dulunya dia belajar kepada binatang mungkin gitu, makanya mulutnya seperti itu. Makanya yang keluar dari mulutnya itu ya seperti yang keluar dari mulutnya itu ya kasar lah, seperti binatang. Om Sugi atau yang sering mengaku bahwa dirinya Gus Nur, Sugi Nur Raharja. Baru-baru ini viral bahwa Om Sugi ini ingin membangun satu pesantren tahfidz, pesantren penghafal Quran ya di daerah Situbondo, Kemudian rencananya ini ditolak oleh warga setempat, termasuk dari kalangan warga Nahdiyin, termasuk dari kader-kader Ansor, dari kader-kader Banser, menolak pembangunan tersebut, dan viral video penurunan spanduk dari spanduk tahfidz tersebut. Spanduk pondok pesantren tersebut kemudian diturunkan oleh masyarakat. Kenapa masyarakat menurunkan spanduk tersebut? Alasan dari masyarakat adalah karena Om Sugi ini sering menghina ulama-ulama NU, sering menghina organisasi NU, mengatakan bahwa NU ini sekarang lagi sakit, ya. Mengatakan bahwa Ansor Banser ini lagi sakit. Kemudian ya banyaklah hal-hal yang tidak mengenakkan telinga dan tidak mengenakkan hati yang sering dia lontarkan terhadap organisasi Nahdlatul Ulama. Lihat kebobrokan di dalam Banser itu, di dalam Ansor itu, di dalam NU itu, lihat bobrok. Berhenti. NU itu sakit, ya. Banser itu sakit. Fokus menyembuhkan penyakit internalmu. Sebenarnya ya, kalau Om Sugi mengatakan bahwa NU sedang sakit atau Ansor dan Banser sedang sakit, menurut saya sebenarnya Om Sugi yang sedang sakit. Karena menurut saya Om Sugi ini seperti bunglon yang gak ngerti arah dan tujuannya ingin kemana. Dulu sempat membela-bela Pak Ahok dan menghina Habib Rizik. Siapa sing kafir menurutmu, Ahok
Ahok itu bukan kafir. Kalau menurutmu yang kamu anggap aku bela orang kafir itu Ahok, Ahok bukan kafir. Ahok itu warga negara Indonesia. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh Front Pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia itu sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh Front Pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia itu sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Menghina Habib Rizik tapi sekarang berteman dengan FPI, padahal dulu sempat menghina-hina Habib Rizik. Setelah tidak dapat tempat di NU karena memang berat untuk mendapatkan tempat di NU. Kalau tidak benar-benar memiliki wawasan ilmu agama yang cukup kuat, ya, berat mendapatkan posisi atau diulamakan, ya, diulamakan atau diustadkan di NU itu berat. Kalau sekelas Sugi, ya, sekelas Om Sugi yang bahkan huruf hijaiyah saja pun tidak hafal. Sambil nunggu tamu, tak jawab apa tanya jawabnya ini ya. Bismillah. Ya. Gus, kamu bisa ngaji siapa ini? Indonesia Menang. Gus, kamu bisa ngaji apa enggak sih? Jadi saya ngomong surat Al-Isra ayat 176. Padahal yang benar surat Al-A'raf ayat 176. Itu menggambarkan tentang orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan di situ orang itu seperti anjing. Kamu halal atau tidak, dia selalu menjulur-julurkan lidahnya. Coba dicek Al-A'raf ayat 176. Ya. Gus, kamu bisa ngaji siapa ini? Indonesia Menang. Gus, kamu bisa ngaji apa enggak sih? Bisa. Alif ba ta sa ha kho bisa. Alif ba ta sa ha kho bisa. Oh, salah. Itu Ustaz padahal. Kemudian ingin mencari tempat di NU, wah itu berat, ya. Nanti dulu. Jadi setelah sempat menghina Habib Rizik dan tidak dapat tempat di Front Pembela Islam, kemudian pindah cari tempat. Ya, setelah dia mencaci maki Jokowi, karena menurut dia dengan mencaci maki Pak Jokowi ini, menurut dia bisa mendapatkan tempat di kelompok 212 atau kelompok orang yang tidak senang dan tidak suka dengan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia mengambil tempat di sana, dia bahkan sempat mengisi di acara-acara Hizbut Tahrir, ya, dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor. Mana ada gubernur ketahuan ngentot di hotel, ngentot di hotel. Radikal terserah, ayo, capek radikal terserah. Aku radikal. Yang pantas dibubarkan bukan HTI, saudaraku. HTI itu hanya menyuarakan khilafah. Ya, bukan HTI yang dibubarkan. Menurut saya dia ini sakit, ya, sakit, bahkan sakitnya ini parah. Ya, otaknya itu perlu dioperasi, diganti dengan otak yang lain, ya, diperbarui, karena otak yang sekarang itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena memang sudah cukup parah, harus diganti dengan otak yang lain. Cari tempat di kelompok 212, cari tempat di kelompok yang dalam istilah sebagian orang kelompok kadrun, ya, kemudian dia menjelek-jelekkan Nahdlatul Ulama, menjelek-jelekkan pemerintah, dan menurut saya Om Sugi cukup berhasil untuk menjelek-jelekkan NU, menjelek-jelekkan Banser, dan mengambil tempat di kelompok yang berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Alasan selanjutnya bahwa masyarakat menolak Om Sugi untuk membangun pondok pesantren adalah sering sekali mendengar kalimat-kalimat yang kotor dari mulutnya. Sehingga masyarakat yang sering melihat kalimat-kalimat yang kotor yang keluar dari mulutnya pun kemudian berpikir, bagaimana seorang yang mulutnya kotor membuat pesantren, kemudian nanti dilihat santrinya, jangan-jangan nanti santrinya pun yang akan dicetak dengan model ceramah seperti Om Sugi, atau kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya Om Sugi ini. Karena kita tahu ya, kita sering mendengar pepatah bahwa jika guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Kalau seandainya kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya Om Sugi, masyarakat meyakini bahwa nantinya mungkin akan banyak santri-santri Om Sugi ini yang juga sama, bahkan lebih kekotoran mulutnya dari kotornya mulut Om Sugi ini. Maka masyarakat menolak pembangunan pondok pesantren di daerah mereka. Nah, ini banyak ya tersebar video-video tentang kekotoran mulutnya Om Sugi ini. Matamu itu picak. Matamu picak itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picak itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Dobol kamu teman-teman. Walaupun jenggotan, walaupun batuknya ireng, walaupun cingkrangan, Rasulullah nggak pernah megang dada. Matamu picak. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picak. Nggak masalah. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Jadi iki aku yang ini ki wong, guys.
Mungkin ini sekedar nasihat, mau didengar atau tidak. Saya orang yang sempat pernah berhadapan langsung dengan Om Sugi, yang ternyata bacotnya atau kata-katanya yang sering dia ungkapkan di channel YouTube-nya, bacotnya yang besar itu ternyata tidak sebesar nyalinya. Ya. Sahabat mungkin pernah lihat saya diusir dari pengajian atau perkumpulannya Sugi, ya. Perkumpulannya Om Sugi, karena pertanyaan yang sempat saya lontarkan kepada Om Sugi. Kemudian dia di atas mimbar mengaku bahwa dia mantan maling, dia mantan copet, dia mantan penjahat dan lain sebagainya. Kemudian berganti kulit menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai. Nasihat saya, Om, ini sekedar nasihat, mau didengar atau tidak, mau dilaksanakan atau tidak, ya terserah Om. Nasihat saya itu ada baiknya, ya tidak ada jadi masalah, terserah mau bangun pesantren atau mau bangun masjid atau mau bangun musola, terserah. Tapi nasihat saya, lebih baik Om dulu yang masuk pesantren, Om dulu yang belajar ilmu agama sebelum Om bangun pesantren. Om dulu yang mempelajari ilmu-ilmu agama dengan benar sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Karena memang banyak orang ya bisa menilai bahwa ada penyakit yang perlu dibuang dari hati Om Sugi, dan penyakit itu baru bisa dibuang ketika Om Sugi masuk pesantren, mondok di pesantren, belajar ilmu agama yang benar, baru kemudian penyakit itu bisa sembuh. Tetapi jika hal ini tidak Om lakukan, maka penyakit itu tidak akan bisa sembuh, Om. Apalagi Om sebagai ustadz, sebagai dai menyampaikan ilmu agama kemana-mana, ya, bahkan huruf hijaiyah pun saja tidak paham, menganggap bahwa binatang itu adalah bisa jadi ulama, dan fatwa-fatwa sesat Om yang lainnya. Ya, sekali lagi saya katakan ada penyakit di diri Om, dan penyakit itu perlu diobati, dan penyakit itu baru bisa terobati apabila Om masuk pondok pesantren, belajar di pondok pesantren. Itu kiranya nasihat dari saya, Om. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.